Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan wa sihatan wa fursatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Qala Allah Ta'ala aidan fi ayatil ukhra, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Shadaqallahul azim. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat itu semua kaum muslimin rahimakumullah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, bahkan kesempatan dapat mengantarkan kita ke rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka ber'ubudiyah, melaksanakan panggilan Allah melalui sautan muazzin untuk menuju masjid menunaikan salat fardu Jumat secara berjamaah. Semoga saja kita yang hadir ini yang dapat melaksanakan ibadah salat fardu Jumat di dalam dua waktu yang sangat-sangat tinggi nilainya. Ketika seorang hamba mau melaksanakan ibadah penuh dengan keikhlasan, melahirkan suatu hak yang berupa mukhlisin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjabah seluruh doa kita, memudahkan setiap urusan kita, melancarkan setiap kegiatan kita, menuntaskan aktivitas kita tadinya yang belum tuntas, selesai ber'ubudiyah ini. Amin, Allahumma amin. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, begitu juga selawat beriringan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu hamba yang betul-betul mencintai baginda Rasulullah sebagai panutan suri tauladan fi ai makanin kana, dimanapun dia berada, dimanapun dia bertempat, fahmunnya ini tak bakalan pernah untuk tidak lupa mengucapkan selawat kepada baginda Rasul.
Karena salah satu dinyatakan dalam ahli fahmun yang selalu mudah dan ringan mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah, insya Allah orang-orang itulah nantinya yang akan mendapatkan syafaat fi yaumil akhir, di mana di situ tidak ada lagi naungan, lindungan selain daripada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Seperti yang kita sampaikan tadi, tidak semua apa yang kita rasakan hari ini kaum muslimin. Tidak semua umat Islam dapat mengecap atau mengecup atau merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Dapat melakukan ibadah yang penting dalam satu waktu, tapi nilainya ada dua nilai ibadahnya. Ramadan, syahrul syam, yufarriqu 'ala thalathah. Ramadan itu kata orang tua kita dulu, tiku, aduh nilai-nilai yang hebat di dalamnya. Makanya syahrul Ramadan menjadi 3 bulan bagian. Syahrul rahmah, syahrul barakah, syahrul maghfirah. Bulan yang mulia. Sekarang dipertemukan di yaumil Jumat, sayyidul ayyam, hari yang paling baik bapak kaum muslimin rahimakumullah. Jadi itulah salah satu dasar Allah panggil kita dalam surat Al-Jumu'ah itu wasari'u. Wasari itu mengajak. Kalau bahasa awak capek-capek lah apa-apa kaum muslimin yang sibuk jokarajo tinggahan dulu. Illal maghfirah, untuk apa? Mencari ampunan Allah yang seluas-luasnya. Jadi dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah, kembali dalam rangka syukur kita kepada Allah, sangat-sangat bersyukur kita, sangat-sangat beruntung seorang hamba masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan seperti ini. Cek kita indah-mandangan ditelaah, ditalentang, ditalungkuyan, dirandongan elo-elo. Jangankan Ramadan yang lewat, selama syahrul syam ini saja, tahun ini saja, yang kapatang masih sama sholat berjamaah Jawa, ya enggak? Yang masih sama tahiyatul masjidnya dengan kita, yang masih sama menahan berbukanya bersama kita, takbiratul ihramnya bersama kita. Tahu-tahu yang punya menjemput badan dia. Ada kan seperti itu? Maka sekali lagi sebagai bahan renungan untuk kita, tidak semuanya apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini, seluruh umat Islam mendapatkan. Dengan ucapan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, Allah memberikan sebuah kemanfaatan kepada kita. Bapak saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahmatullah, merujuk kita kepada firman Allah yang kita baca ini di surat Al-Baqarah ayat yang ke-152. Maka Allah tidak salah untuk menyuruh kita fasbur, syukuri nikmatku walaupun itu sedikit. Itu terkadang bapak kaum muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku, Allah itu memberikan semua nikmat itu tidak mesti dengan semua cara yang senang. Logikanya begini, jangan dianggap oleh pemikiran-pemikiran yang biasa orang yang senang itu hidupnya bahagia saja. Kalau tampak dari kasat mata, contoh, ada dalam kehidupan kita sehari-hari nampak orang itu tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, tidak pernah ibadah-ibadah lain. Ada saudaranya sakit dia diam saja, ada saudaranya kelaparan dia diam saja. Ini contoh. Tapi rezekinya selalu ngalir. Terus kita lihat enak ini orang, sholat nggak pernah ini, lancar saja. Jangan dianggap ini sebagus apa yang kita bayangkan kaum muslimin rahimahullah.
Sesungguhnya itulah musibah yang paling bahaya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Itu yang disebut dengan istidrar. Allah sudah menutup mati mata hatinya ini. Fi qulubihim maradun fadadahumullahu marada. Nak tahunya lah. Lasa Moses sawah aja pematang, nak pernah dia memikirkan dari mana dia, min aina ila aina man. Kan sebuah pertanyaan yang tak boleh lepas dari diri kita. Untuk itu Bapak kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, na'udzubillah, bermohon kita kepada Allah agar terhindar dari penyakit seperti ini. Allah pancing kita, sedikit kita dapatkan hari ini, syukuri kita. Apalagi banyak, sedikit saja kita disuruh untuk bersyukur. Dalam kehidupan yang penuh dengan fantasi ini, walaupun kita sudah berusaha sedemikian mungkin untuk mensyukuri nikmat Allah, ini kan salah satu bentuk langkah kita mensyukuri nikmat Allah. Datang kita di hari yang berbahagia ini, datang dari berbagai arah, datang dari berbagai penjuru, datang dari berbagai problem dan masalah, bersatu kita di rumah Allah. Jangan dikatakan kita nggak punya musuh. Jangan dikatakan kita pergi biasa-biasa saja. Setan itu nggak pernah diam, Pak. Apalagi dengar khutbah kayak gini, dapat hari panas, dapat bulan puasa, kita letih, kita capek. Diambil deh setan lalu takalo ada, itulah kerjanya setan. Bukan orangnya. Tapi itulah salah satu bentuk kerja setan, mencari teman sebanyak-banyaknya. Dia akan masuk dari sela-sela kita. Jangan dianggap setan ini pernah tidur. Kita yang sering tidur dibuatnya. Jangan dianggap kita setan itu sering lupa. Kita malah yang sering lupa. Jadi dalam hal ini kata Allah, setelah kita mensyukuri besarkan nikmat Allah yang kau dapat, sedikit yang kita dapat syukuri. Supaya dia punya sabar, supaya dia punya benteng, ibaratkan awak berjalan di sebuah titisan, aduh nak dipacik jadi nak gamang awak ke melangkah, ndak cameh awak ke mencali. Kata Allah apa? Jadikan pagarmu tadi adalah sabar. Allah apa sampaikan? Dipanggil dengan panggilan yang luar, wasta'inu bis sabri was salat. Jadikan penolong kita itu adalah sabar dan salat. Apa saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, menyabitnya murah artinya. Menyabitnya murah, tapi pengamalannya yang sulit. Seorang hamba yang mengaku iman kepada Allah akan teruji keimanannya ketika dia sudah jatuh ke dalam dunia lapangan. Gak usah jauh-jauh kita cari contoh. Kita yang merasa letih aja sekarang, kita yang merasa ngantuk aja sekarang, lawan itu adalah musuh kita yang nyata. Jadi tidak salah Allah tuangkan dalam firman-Nya, di dalam firman Quran surat Yasin, innahu lakum aduwwum mubin. Hu-nya itu domirnya kepada syaitan. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sabar kita jadikan sebagai penolong supaya kita jangan jatuh dibuatnya. Hati-hati kita. Kata Imam Ali diperjelas dalam hal ini, biar sabar ini bisa kita letakkan pada tempatnya. Imam Ali berfatwa seperti ini, as-sabru yufarriqu ala thalatha. Letakkan sabar itu pas pada posisinya yang tepat. Ketika ada seorang hamba yang meninggal, orang yang beriman akan dituntun dengan firman Allah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang yang beriman tadi itu akan dituntut, bacalah kalau iman kita menampakkan suatu musibah dengan ucapan segala sesuatu datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu caranya. Ini dalam rangka mengingatkan balik Pak kaum muslimin rahimakumullah. Sabar ala musibah, itu yang pertama. Yang kedua kata Imam Ali, as-sabru ala ta'ah. Apa itu as-sabru ala ta'ah?
bersabar kita tetap selalu teguh dalam jalan Allah untuk taat kepada Allah. Selama bulan Ramadan, selama 30 hari, puasa wak jangan pernah bolong, sembahyang wak jangan pernah umpang. Walaupun berat ujiannya, hari hujan labik, paneh garang, tapi kita tetap. Itu yang disebut dengan taat dalam beribadah. 3. As-sabru ala maksiyah. Apa itu as-sabru ala maksiyah? Bersabar kita untuk tetap tahan di dalam menjaga diri ini untuk tidak bermaksiat. Karena maksiat ini Bapak kaum muslimin rahimakumullah, sama-sama kita ketahui maksiat itu adalah ujung-ujungnya mapi dosa. Dia akan menghapus seluruh amal ibadah kita. Menghapus seluruh nilai ibadah yang sudah susah-susah payah kita tumpukan, kita kumpulkan, gara-gara maksiat akan dikikisnya jadi. Jadi seruan dari Imam Ali ini bagus. Apa kata Imam Ali? Letakkan sesuatu pada tempatnya. Ketika ada yang sesuatu berujung kepada dosa, bermaksiat, bersabarlah kita di dalamnya. Ketika kita dituntut untuk selalu taat beribadah kepada Allah, bersabarlah kita untuk taat. Ketika kita ditimpa suatu musibah, kembalikan kepada Allah dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah, untuk sholat pun kita perlu sabar. Sholat itu berat loh Pak. Berat kaum muslimin rahimakumullah. Tapi jangan pernah kita berat-beratkan. Bagi siapa beratnya? Bagi hamba Allah yang masih belum mau terbuka pintu hatinya. Seperti yang kita sampaikan di awal-awal tadi. Punya jidat, tidak mau pernah kena air wudhu. Tangan tidak pernah dilenggangkan ke masjid. Kaki tidak pernah dilangkahkan ke musala. Rezeki punya tidak pernah dibelanjakan di jalan Allah. Nah inilah orang-orang yang termasuk istidrat tadi. Mata hatinya tertutup. Semua kebenaran tertutup. Yang jelas dirinya lebih daripada yang lain. Dia lupa dari mana dia datang. Hendak kemana dia setelah ini. Dan siapa dirinya. Nah Bapak saudaraku, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan usia takwa yang singkat ini dapat kembali memicu diri kita, mempertebal keimanan kita, memperkuat keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah. Sehingga apalagi di bulan suci Ramadan kita beribadah, tidak lain dan tidak bukan. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Banyak maaf aku luka la astaghfirukum fastabiqul khairat kula yaum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم على معاند رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.